Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang berbelas kasih, sabdamu adalah terang dan pelita hidup kami. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu untuk membaca dan merenungkan sabdamu. Terangilah budi dan hati kami untuk memahami sabdamu dan mengamalkan dalam hidup kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ada koala. Koala, kamu kenapa? Kamu kenapa sih? Kamu kok kelihatan bete banget? Ada apa? Ditanya kok malah jawabannya cuman doang. Dia beneran bete ternyata teman-teman. Kenapa ya? Coba kita tanya ya. Walah, kamu kenapa? Aku kesel. Kesel kenapa? Itu si Gugu pinjam buku cerita aku. Lah, pinjam kan boleh. Nanti kan dia kembaliin kan? Iya, dia udah balikin, tapi aku kesel. Loh, kenapa? Bukunya sobek. Itu kan buku kesayangan aku. Sobek sekarang. Oh, gitu. Terus? Iya, tadi dia datang, dia balikin bukunya. Dia minta maaf sih sama aku. Tapi aku kesel. Itu buku kesayangan aku. Sekarang bukunya masih sobek. Enggak, dia udah benerin sih. Dia udah selotip. Tapi kan jadi jelek buku aku. Oh, gitu. Kamu gak mau maafin si Gugu? Aku kesel. Itu aku sayang banget sama bukunya. Dia gak hati-hati. Oh. Ya udah, kamu tenang dulu. Aku mau ajak kamu nih. Kita kan sekarang mau dengerin bacaan kitab suci. Kamu tenang dulu yuk. Aku gak mau. Aku kesel. Ya teman-teman, koalanya masih kesel. Tapi sekarang kita mau dengerin bacaan kitab suci dulu. Yuk kita sama-sama dengerin. Aku mau ngajakin koala dulu ya. Mudah-mudahan koala mau dengerin juga. Yuk kita... Bacaan dari Lukas bab 15 ayat 1 sampai 3 dan ayat 11 sampai 32. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan malu. Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negara yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu.
orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lepaslah, bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dan marilah kita makan dan bersukacita, sebab anakku telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumahnya, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama denganku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan dapat kembali.
Koala, tadi kamu denger gak isi bacaan kitab sucinya? Iya, aku denger. Denger apa? Iya, itu. Si anak yang hilang udah pulang, udah ketemu sama bapaknya lagi. Kok ayahnya itu kok nggak marah ya? Nggak marah sama dia, kan dia udah salah ya? Udah minta duit banyak, terus dihabisin lagi uangnya. Ya kan ayahnya baik, kan ayahnya sayang sama anaknya. Iya, terus ayahnya tuh malah bikin pesta lagi, saking dia senang anaknya udah pulang. Iya, ayahnya tuh baik sekali. Iya, betul. Sama seperti Bapa kita di surga. Walaupun kita ini berdosa, walaupun kita ini kadang-kadang masih suka salah, masih suka bikin kesalahan, bikin kecewa, Bapa selalu mengampuni kita. Iya ya, beruang, aku juga mestinya bisa mengampuni Guguk ya. Kan dia emang udah salah sih, udah sobekin buku aku, tapi dia nggak sengaja kok. Apalagi dia juga udah minta maaf. Terus dia udah benerin, dia udah usaha benerin bukunya. Udah diselotip, sekarang bukunya udah bisa dibaca lagi. Iya, betul Koala. Kita harusnya bisa belajar untuk mau mengampuni untuk semua orang. Apalagi dia udah minta maaf sama kita. Iya ya, apalagi Guguk itu kan teman baik aku. Aku juga nggak mau kehilangan dia. Aku masih mau kok temenan sama dia. Aku mau ke rumahnya Guguk dulu deh, beruah. Aku mau bilang sama dia bahwa aku sudah maafin dia. Aku mau main lagi. Anak bungsuku pergi ke negeri orang, tinggalkan bapaknya mengeluh. Akhirnya habislah uang dan barang, hidupnya dalam susah penuh. Pulanglah anakku, Bapa rindu berseru. Pulanglah, hai anakku, ada ampun Bapa bagimu. Pulanglah, hai anakku, ada ampun Bapa bagimu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang Engkau berikan pada kami. Kiranya apa yang Engkau firmankan bisa kami tanam di hati kami masing-masing, dan kuatkanlah kami untuk melakukan apa yang Engkau firmankan sesuai dengan kehendak-Mu. Amin. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.